Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batta minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Alhamdulillahirabbil alamin. Pagi ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dapat menunaikan salat subuh secara berjamaah. Kemudian kita lanjutkan dengan mentadaburi ayat-ayatnya dan mengkaji hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang hanya kepadanya lah kita berharap ridhonya, agar kita dan keluarga kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala ahlul Quran dan ahlul jannah. Salawat serta salam semoga tercurah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Muhammad bin Abdullah beserta keluarganya, para sahabatnya serta pengikutnya yang senantiasa menegakkan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hingga akhir kiamat kelak. Mari sama-sama kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mau belajar pagi ini hari Kamis ya. Qabulul ibadah. Apa sih qabulul ibadah? Diterimanya ibadah. Orang banyak beribadah. Banyak beribadah, bukan nggak beribadah, hampir semua orang, termasuk si kafir itu beribadah juga nggak? Beribadah, diterima nggak dia? Belum tentu. Gitu. Bahwa ibadah itu terbagi dua, ada ibadah mahdhah dan ghairu mahdhah. Ya, apa itu mahdhah itu? Ibadah yang khusus, ritual-ritual khusus, ditetapkan. Waktunya ditetapkan, ya, caranya ditetapkan. Itu ibadah mahdhah itu. Terkait dengan tempat, waktu, ya, kayak puasa Ramadan. Itu ibadah mahdhah. Itu puasanya di bulan Ramadan itu wajib itu. Salat ditetapkan waktunya, tergelincir matahari, salat zuhur. Gitu. Tenggelam matahari, salat maghrib, gitu. Terbit matahari, salat subuh. Waktunya. Ada tempat yang dikhususkan lagi, haji, adanya di Mekah, wukuf, adanya di Arafah, mabit, adanya di Muzdalifah dan di Mina. Ada tempat-tempat khusus itu mahdhah namanya, yang ditetapkan, nggak bisa dirubah sampai kiamat. Ya. Kenapa? Karena Allah dan Rasulnya telah menetapkan syariatnya. Ya. Adapun ghairu mahdhah selain khusus itu, ya, adalah ibadah yang lebih luas gitu. Ya. Jadi setiap amal lahir maupun batin itu ghairu mahdhah, yang tidak ditetapkan gitu ya. Jadi dua tuh ya. Mahdhah itu yang pertama ya, bahwa ibadah mahdhah, diterimanya ibadah mahdhah tergantung pada 3 syarat. Syaratnya ada 3, akan diterima oleh Allah. Syaratnya 3 ya, ibadah mahdhah itu. Yang pertama suhbatun niyah. Yang pertama tuh suhbatun niyah, yaitu niat yang bersih ya. Niatnya bersih. Niatnya bersih. Jadi sesungguhnya niat itu menentukan diterima tidaknya suatu amal. Tanpa niat yang ikhlas, suatu amal tidak dapat diterima sebagai ibadah. Kalau nggak ikhlas, nggak diterima. Coba kita lihat ayat itu di surat ke 98 ya. Surat ke 98. Ayatnya 5.
Surat apa? Surat Al-Bayyinah. Ini banyak orang hafal, tapi dia nggak paham isi kandungannya. Bukan nggak hafal ini surat Al-Bayyinah ini orang banyak hafal. Ya, kalau nggak hafal ya dihafalin. Kalau nggak hafal ya dihafalin ya. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimus salata wa yutuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Padahal mereka hanya diperintah menyembah Allah, hanya diperintah menyembah Allah, enggak diperintah yang lain. Bagusnya cuma Allah yang kita sembah. Kalau yang disembah banyak repot gitu kan? Nyembah yang ini, nyembah yang itu, nyembah yang ini, waduh repot. Untungnya kita menyembah, disuruhnya cuma menyembah Allah. Ada lagi orang udah disuruh nyembahnya cuma Allah doang, dia nyembah yang lain juga. Kan ini waduh nyari kerjaan itu. Datang ke kuburan-kuburan, datang ke pohon-pohon gede, datang ke batu-batu gede, ya kan, dilipet-lipet tuh batu, ya kan, di pagar, di apa, sakralkan gitu. Padahal ringan. Allah perintahkan apa? Padahal mereka hanya diperintah menyembah Allah, menyembah Allah. Enak kalau kita nyembahnya Tuhannya cuma satu, Allah saja yang kita sembah. Jangan nyari sesembahan lain, capek. Ya termasuk orang on juga kali ya, gitu. Udah. Kalau dibilangin, kalau ada orang punya majikannya 5, kira-kira gitu, majikannya 5, yang sini merintah, yang sini merintah, yang sini merintah, yang sini merintah, kira-kira kita jadi apa itu kira-kira? Sapi perah, yang penting sapi perah itu ya. Ada susu. Gitu. Kita berpikir normal gitu. Padahal mereka hanya diperintah menyembah Allah dengan ikhlas, menaatinya semata-mata karena menjalankan agama dengan ikhlas. Jadi kalau kita diperintah ikhlas, cuma satu yang kita sembah, ya Allah. Dan juga agar melaksanakan sholat, gitu. Ketika dia sholat karena Allah. Ini nggak sholat pengen ngeganggu aja orang, gitu. Ada nggak sholat yang ngeganggu? Ada, gitu ya kan. Dan menunaikan zakat, yang demikian itulah agama yang lurus, agama yang benar. Berarti ada agama yang bengkok-bengkok ini, gitu. Kalau dia nggak niatnya ikhlas, beragamanya bengkok, sekalipun agamanya mengaku Islam. Kan Rasul juga bersabda, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kana hijratuhu ilallah wa rasuluhu fa hijratuhu ilallah wa rasuluhu. Wa man kana hijratuhu lid-dunya aw imra'atin yunkihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Itu kan hadisnya populer, betul nggak? Semua orang tahu. Jadi segala sesuatunya dengan niat yang ikhlas, dan amal itu diterima dengan niat ikhlas, tuh ya. Yang kedua, ibadah mahdah itu setelah sobatun niat yang ikhlas, yang kedua masyru'iyah, yang disyariatkan, yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya. Kalau nggak diajarkan nggak usah ibadah. Ada ajaran, mau apa, tentang tata cara apa, nikah ibadah, doa ibadah. Ada syariatnya nggak? Ada dalilnya nggak? Ada caranya? Ada. Jadi Rasulullah SAW mengatakan bahwa setiap amal ibadah yang tidak didasarkan pada hukum yang telah disyariatkan maka termasuk bid'ah. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul hadyu hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Itu Nabi yang ngomong, bukan kita. Kita mengikutin aja apa kata Nabi. Ya sudah, bahwa yang disyariatkan saja yang kita kerjakan, gitu. Kalau yang tidak disyariatkan nggak usah. Ya. Yang kedua itu ya, bahwa al-masyru'iyah. Yang pertama suhbatun niyah, yang kedua al-masyru'iyah, yang ketiga al-kaifiyah.
sesuai cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibadah itu. Makanya kata Nabi juga, "Shallu kama raaitumuni usalli." Salatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku salat. Bagaimana orang kita nggak pernah lihat Nabi salat gitu kan? Sahabat pernah lihat? Iya. Dengan dalil-dalilnya? Iya. Gitu. Ada hadis-hadis Nabi bagaimana kita bertakbir, ala mangkibai. Itu semuanya merujuk kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kata Nabi dalam sabdanya, "Man 'amila 'amalan falaysa min amruna fahuwa ruddu." Barang siapa yang beramal, beribadah tanpa tuntunanku, tertolak dia. Jadi ibadah itu 3 diterima itu. Yang pertama suhbatun niyah, yang kedua al-masyru'iyah, yang ketiga al-kaifiyah. Ya. Maka yang ketiga-tiganya al-ittiba' minhajan wa kaifiyatan. Ya. Yang ketiga-tiganya itu ya. Jadi, menyimpang dari yang dicontohkan Rasulullah tidak diterima karena berarti telah membuat aturan baru dalam ibadah. Ya. Telah membuat aturan baru dalam ibadah. Alias bid'ah itu terlarang. Ketiga syarat itu harus terpenuhi seutuhnya, ya, dengan mengikuti manhaj, pedoman, ya, manhaj, pedoman itu, dan kaifiyah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu di surat 59 ayat 7 itu ya, coba. Ma afa Allahu ala rasulihi min ahlil qura falillahi walir rasuli walidil qurba wal yatama wal masakin wa banis sabil kay la yakuna dulatan bainal aghniya'i minkum wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu wattaqullaha innallaha syadidul iqab. Ayat ini ditekankan di wa ma atakumur rasul, ya. Lihat ayatnya. Harta rampasan pai yang diberikan Allah kepada Rasulnya yang berasal dari penduduk beberapa negeri adalah untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin, untuk orang-orang yang dalam perjalanan. Ini pai namanya, rampasan pai yang diberikan dari penduduk-penduduk di sekitar dulu Madinah, ya. Agar harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah. Jadi apa saja yang diberikan Rasul, terima. Apa yang diajarkan Rasul, sami'na wa ata'na. Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah. Kalau Rasul larang jangan dikerjain. Kalau Rasul bilang lah gitu, jangan gitu. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah sangat keras hukumannya. Kalau kamu tidak mengikuti aturan Rasulnya, maka sesungguhnya adab Allah sangat keras gitu, ya. Dilanjutkan di surat 7 ayat 157, ya. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرارهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. Yaitu orang-orang yang mengikuti Rasul, para sahabatnya tuh mengikuti Rasul, termasuk kita pengikutnya gitu, ya.
Nabi yang ummi, tidak bisa baca tulis. Tidak bisa baca tulis. Yang namanya mereka dapati tertulis di dalam Taurat. Sudah ada namanya di dalam Taurat. Nama kita mah jangan di Taurat, baru dah ada di nama tercatat di akte kelahiran. Ya kan? Gitu. Namanya sudah tercatat di Taurat dan Injil yang ada pada mereka. Sebelum lahir sudah ada namanya di kitab Rasulullah. Gitu. Makanya orang paling keren di muka bumi ya udah Rasulullah. Contoh suri tauladan yang baik. Contohnya Nabi. Ini enggak. Siapa itu kamu apa namanya? Kalau anak-anak bilang itu yang apa? Kalau artis-artis Korea itu idola kamu siapa? Gitu. Kan anak sekolah juga ditanya tuh, idolanya siapa? Disebut tuh, artis-artis disebut. Gitu. Nah, anak kita ditanya juga sama gurunya, Pak, Hasan ditanya idolanya siapa? Tulis di situ, kan ditulis namanya kan? Tulis pakai tulisan gede tulisannya, Muhammadur Rasulullah. Yang lain artis-artis dia baca, lain sendiri kamu. Iya, kata bapak saya, idola saya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Idolanya idola kita, gitu. Panutan. Jangan yang lain panutannya. Gitu. Karena sudah tercatat nama Rasul di dalam Taurat dan Injil sebelum lahir, ya. Yang menyuruh mereka berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Tuh. Nabi itu dakwah dengan mengajak yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, dan yang menghalalkan segala yang baik bagi mereka. Semua makanan yang baik-baik hukumnya halal, dan yang buruk-buruk hukumnya haram. Jadi kalau baik terhadap kita halal, nasi baik kan? Baik. Kalau kebanyakan sampai muntah, haram, jelek. Nah, akhirnya berubah menjadi haram. Gitu. Jadi dalilnya gampang. Gitu. Kalau mudorot buat kita, oh jadi haram itu. Kenapa babi diharamkan? Karena mudorotnya lebih banyak daripada manfaatnya. Gitu. Segala sesuatu, ya. Jadi kalau dalil tentang halal haram itu enggak eksplisit sekali, ada dalil-dalil yang menyatakan kaidah-kaidah bisa halal dan haram. Gitu. Kalau banyak mudaratnya ya diharamkan lah, ya kan? Dan yang menghalalkan segala yang baik bagi mereka dan mengharamkan segala yang buruk bagi mereka. Tuh. Nabi itu yang bilang. Dan ini tercatat di dalam Al-Quran. Dan membebaskan beban-beban dan belenggu-belenggu yang ada pada mereka. Dalam syariat yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak ada lagi beban yang berat yang dipikulkan kepada Bani Israel. Umpamanya mensyariatkan membunuh diri untuk sah tobatnya. Jadi kalau Bani Israel kan berat itu, kalau mau tobat bunuh diri. Itu dihapus oleh Nabi. Kita kalau tobat nggak perlu bunuh diri. Itulah hebatnya Nabi kita. Keren. Bani Israel kalau mau bertobat bunuh diri dia. Gitu ya kan. Jadi wajib kisos pada pembunuhan baik yang sengaja atau tidak tanpa. Boleh membayar diat atau ganti rugi. Memotong anggota badan yang melakukan kesalahan. Membuat atau menggunting kain yang kena najis. Kalau dulu Bani Israel kalau kena najis bukan dicuci. Kalau kita enak coba dicuci najisnya. Ya, syariat itu dihapus oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang mulia itu. Nggak ada beban. Jadi orang Islam itu beragamanya tidak ada beban. Kenapa? Karena sudah dimudahkan oleh Rasulullah. Adapun orang-orang yang beriman kepadanya, memuliakannya, beriman kepada Rasul, ya, dan memuliakannya Rasul, menolongnya dan mengikuti cahaya yang terang yang diturunkan kepadanya, yaitu Al-Quran, mereka itulah orang-orang yang beruntung. Siapa dia? Orang yang beriman kepada Rasul. Kita ini beriman mengikuti itu ya, memuliakannya. Makanya kita wajib bersolawat tuh. Kita yang mewajibkan. Gitu. Makanya jangan nggak solawat. Setiap hari kita solawat ya. Gitu.
di luar waktu sholat. Kalau sholat maka kita pasti rukun sholat termasuk selawat. Nggak baca selawat dia, ya batal sholatnya. Itu di luar sholat kita selawat. Selawatnya udah gak usah macam-macam. Selawat Ibrahimiyah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Udah baca minimal 100 kali. Nah, itu. Mereka itulah orang-orang yang beruntung. Kita ini yang ibadahnya beruntung. Adapun ghairu mahdho, ibadah selain yang khusus atau non ritual adalah ibadah dalam arti yang lebih luas, ya. Setiap amal lahir maupun batin berupa niat, ya, itu ibadah. Niat baik ibadah, ucapan-ucapan baik ibadah. Ucapan itu doa, ya, maka berdoalah yang baik-baik, gitu. Maupun tindakan yang dimaksudkan untuk mencari ridho Allah adalah ibadah, ya. Kita mencari maisha setiap pagi keliling gitu, tawaf ke seputaran Jakarta dan putaran yang lainnya, itu termasuk ibadah, diniatkan dengan ibadah. Jadi syarat diterimanya ibadah ghairu mahdho ada 2, ya. Tadi yang mahdho ada 3. Yang pertama syaratnya ikhlas niyah, ya. Jadi ghairu mahdho itu yang pertama niat ikhlas, ya. Ikhlas. Jadi jangan kepaksa. Kalau kita nyari maisha juga nggak usah kepaksa. Ada tuh orang nyari maisha kudu digebah dulu sampai istrinya marah-marah. Molor dulu, bukannya nyari kerjaan. Ya jangan gitu juga kali, ya. Gitu ya. Jadi niat ikhlas, ya. Kita mencari maisha untuk menunjang ibadah kita. Adanya maisha kita bisa beribadah dengan tenang, dengan pakaian rapi, bersih. Itu kan hasil dari maisha kita dengan niat mencari maisha, gitu ya. Kalau ada lebihnya bisa umroh, ada lagi bisa haji, ya. Ada lagi kita bisa bangun masjid, bisa bangun pesantren, itu ya. Itu niatnya ikhlas, ya. Dan sesuai kaidah umum syar'i, ya. Kaidah umum syar'i itu yaitu amal soleh, amalnya baik. Gitu. Jadi tidak serampangan mencari maishahnya juga. Jangankan subat, haram disikat, ini nggak bisa begitu. Itu namanya nggak ibadah, ya. Ibadah itu harus dengan hukum syar'i, amal soleh. Dan dia juga harus mengikuti pedoman syar'i, adat pedoman-pedomannya. Bagaimana cara berdagang diajarkan oleh Rasulullah. Bagaimana bermuamalah dengan baik, Rasulullah telah mengajarkan dengan sempurna. Tidak boleh menyimpang dari kaidah-kaidah umum yang telah ditetapkan syariat, ya. Jadi nggak boleh tuh. Jadi ittiba'u minhajan, ya. Ditetapkan syariatnya, mengikuti cara pola Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diwariskan kepada para sahabatnya, kemudian para tabi'in dan para ulama. Ikutin saja petunjuk-petunjuk ulama, ya. Itu di surat 3 ayat 31, ya. Coba lihat. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah Muhammad, Rasul diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, jika kamu mencintai Allah, kalau kita nih cinta sama Allah, ikutilah aku. Kalau kau mencintai Allah, kata Nabi, ikutilah aku. Ikut aja petunjuknya Nabi, ya. Kalau Nabi larang, tinggalkan. Kalau Nabi kerjakan, perintahkan, kita kerjakan. Jangan bilangin itu kan sunnah doang, gitu. Jangan sampai ngomong begitu, ya. Hilangkan kalimat itu. Itu melecehkan itu, ya. Kalau sudah sunnah, kerjakan jika mampu, gitu. Kalau sudah sunnah, kerjakan jika mampu. Maka sunnah itu dikerjakan berpahala, ditinggalkan dia merugi, gitu. Niscaya Allah mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu. Kalau ngikut Nabi, Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Dan Allah Maha Pengampun dan Maha
penyayang. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dapat mengikuti petunjuk-petunjuk Allah dan Rasul-Nya, dan Allah jadikan kita termasuk orang-orang dari golongan orang-orang yang bertakwa, dan keluarga kita Allah berikan keberkahan sehingga Allah masukkan keluarga kita dan kita semua ke dalam surga Aden yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.